Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Sri Wahyuni, selaku dosen pengantar manajemen, dan yang saya banggakan kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan resume manajemen dengan judul Decision Making, Time Management, and Managing Security. Nah, namun sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Husna Enggadani Daroka, dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Langsung saja menuju ke bab yang pertama, yaitu decision making atau pengambilan keputusan. Keputusan selalu diambil dengan informasi yang tidak lengkap dan tingkat ketidakpastian tentang reaksi masa depan. Namun, keputusan yang baik bukanlah suatu kebetulan. Mempelajari proses pengambilan keputusan dapat membantu Anda mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan tingkat informasi tentang opsi yang tersedia, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Dengan mengingat kesulitan-kesulitan ini, cara terbaik untuk membuat keputusan yang kompleks adalah dengan menggunakan proses yang ditentukan. Untuk pengambilan keputusan harus mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama itu definisikan masalah dan tujuan. Mendefinisikan masalah yang perlu ditangani dan apa yang ingin Anda capai dengan keputusan. Ada beberapa alat yang dapat membantu menentukan masalah. Yang paling sederhana adalah 5 mengapa. Tanyakan mengapa setidaknya 5 kali untuk mencoba menemukan sumber masalahnya. Dan yang kedua itu pilih proses pengambilan keputusan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pilihan bagaimana membuat keputusan, yaitu pentingnya keputusan, tingkat komitmen, dan jumlah waktu. Langkah yang ketiga, menghasilkan pilihan alternatif. Setiap situasi memiliki pilihan alternatif dan pengelolaan yang efektif memerlukan waktu dan mempertimbangkan alternatif. Ini adalah langkah yang diperlukan. Ajukan pertanyaan, mengumpulkan dokumen, mengeksplorasi pelajaran masa lalu dari kasus serupa, yaitu pelajaran yang dapat dipetik, mencari nasihat dari mereka yang menangani masalah serupa di masa lalu, seperti pendahulu atau seseorang di misi lain, atau analisis komisi jika waktu memungkinkan. Langkah yang keempat itu mengkomunikasikan dan mengimplementasikan keputusan. Komunikasi baik melalui memo antar kantor, kabel kode, instruksi administrasi, arahan kebijakan, dan lain-lain. Harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Itu yang pertama, tujuan keputusan, penjelasan tentang alternatif yang dipertimbangkan dan manfaat, dan risiko jika ada dari yang dipilih. Yang ketiga itu harus ada peserta dalam proses pengambilan keputusan, daftar tugas dan pembagian peran untuk melaksanakan keputusan. Dan yang terakhir itu ada kerangka waktu untuk implementasi. Menuju ke bab yang selanjutnya, yaitu time management atau manajemen waktu. Manajemen waktu adalah tentang perencanaan dan latihan dasar, kontrol atas alokasi waktu di semua kegiatan sehingga meningkatkan efisiensi individu dan organisasi. Nah, namun apa saja sih yang bisa meningkatkan manajemen waktu itu menjadi baik? Yaitu mengatur waktu secara efektif dan efisien. Inti dari waktu yang baik, waktu adalah sumber daya terbatas yang didistribusikan secara merata kepada semua manusia. Seluruh dunia berfungsi pada 24 jam yang sama per hari, tetapi cara waktu digunakan dan dirasakan itu tidak universal. Cara yang kedua yaitu meningkatkan manajemen waktu. Manajemen waktu dapat ditingkatkan dengan keterampilan, alat, dan teknik tertentu yang dapat dikembangkan. Tetapi dibutuhkan kesadaran diri dan disiplin diri untuk berkembang dan tetap berpegang pada sistem yang memungkinkan alokasi waktu yang tepat. Tujuan unit kerja adalah tanggung jawab masing-masing manajer. Manajer perlu terus meninjau proses kerja dalam terang tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam cara bisnis. Mengubah tujuan menjadi kegiatan.
Setiap tujuan yang diidentifikasi berdasarkan kategori perlu dipertimbangkan, dan daftar tugas yang diperlukan untuk mencapainya. Setiap tugas dapat diklarifikasi berdasarkan deadline yang sudah ditentukan. Menggunakan log aktivitas. Aktivitas log adalah menganalisis waktu yang dibutuhkan dalam sehari. Langkah selanjutnya adalah fokus pada memahami mengapa begitu banyak waktu dihabiskan untuk hal yang kurang penting. Ada 4 hal yang mengganggu waktu besar manajer. Yang pertama, mengasumsikan pekerjaan bawahan, menghadiri pertemuan tanpa tujuan, perjalanan, dan yang terakhir, gangguan. Delegasi merupakan tindakan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain, biasanya bawahan, untuk melakukan kegiatan tertentu. Orang yang mendelegasi tugas tetap bertanggung jawab untuk hasilnya. Delegasi memberdayakan bawahan untuk membuat keputusan dan memotivasi mereka untuk bertindak. Selanjutnya itu ada pertemuan. Pertemuan itu bertukar informasi, berkoordinasi, dan pertemuan sering diadakan sebagai pengganti untuk membuat keputusan. Lalu ada bepergian. Perjalanan adalah bagian dari pekerjaan. Manajer kehilangan banyak waktu dalam perjalanan. Jet lag dan kelelahan menambah ketegangan lebih lanjut pada produktivitas. Tetapi waktu perjalanan sering dapat digunakan secara produktif, dapat dilakukan dengan cara kertas, dapat ditulis, dan lain-lain. Cobalah untuk memikirkan waktu yang dihabiskan untuk bepergian sebagai kesempatan untuk kegiatan untuk maju. Selanjutnya ada gangguan. Gangguan mengalihkan perhatian dari tugas-tugas penting dari hari itu. Sebuah studi tentang biaya pergeseran perhatian menyimpulkan bahwa itu mengurangi efisiensi perusahaan sebesar 20 hingga 40%. Dua idealnya, slot waktu harus dijadwalkan untuk memeriksa email dan memiliki percakapan telepon. Selanjutnya ada penundaan. Penundaan tidak hanya mengurangi produktivitas dan kinerja Anda secara keseluruhan. Itu bisa menjadi sumber utama stres dan kecemasan. Alasan umum untuk menunda-nunda termasuk mengatasi tugas yang tidak menyenangkan atau tidak menarik, takut akan perubahan dan kegagalan. Mengurangi atau menghilangkan penundaan tidak dapat diandalkan untuk mengendalikan waktu seseorang. Analisis log aktivitas akan membuat Anda mengidentifikasi pola penundaan dan membantu Anda mengubah perilaku yang mendasarinya. Kemudian yang terakhir ada penjadwalan. Untuk menguasai manajemen waktu membutuhkan dedikasi dan disiplin. Setelah tugas-tugas penting, profesional dan pribadi telah diidentifikasi dan diprioritaskan, perlu untuk berkomitmen pada jadwal dan untuk mendukung jadwal dengan daftar tugas terperinci. Menuju ke bab yang selanjutnya, yaitu managing security atau mengelola keamanan. Keamanan dan keselamatan staf adalah tanggung jawab utama seorang manajer, mengalahkan tugas-tugas terprogram atau politis apapun. Karena sistem keamanan hanya sekuat mata rantai terlemahnya, rantai tanggung jawab mempengaruhi semua staf lapangan dan manajer di setiap tingkat. Menentukan strategi keamanan. Secara tradisional, 3 strategi luas umumnya diterima oleh sebagian besar pakar keamanan sebagai opsi yang tersedia bagi organisasi yang bekerja di lingkungan yang penuh kekerasan, penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Pendekatan penerimaan bertujuan untuk mengurangi risiko dengan meningkatkan persetujuan politik dan sosial masyarakat terhadap kehadiran organisasi dan pekerjaannya. Pendekatan protektif menggunakan perangkat dan prosedur untuk memperkuat target. Pencegahan akhirnya bertujuan untuk mencegah ancaman balasan mulai dari penggunaan kekuatan hingga menahan bantuan. Dalam praktiknya, sebagian besar operasi menggunakan campuran dari ketiga strategi ini, yang dipengaruhi oleh peran dan mandate mereka.
memiliki rencana keamanan. Prosedur operasional standar atau SOP memiliki elemen-elemen sebagai berikut untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Yang pertama itu ada kewajiban dan tanggung jawab staf dan manajemen. Yang kedua, struktur rantai komando dan akuntabilitas di manajemen, keamanan, dan pengaturan lapangan. Dan yang ketiga, ada rencana keamanan negara tertentu, termasuk komunikasi darurat dan rencana evakuasi. Yang keempat, ada fase keamanan dan tindakan yang terkait yang diperlukan. Yang kelima, ada penanganan uang tunai, pelaporan insiden, keamanan informasi, dan prosedur medis. Yang keenam, ada masalah personel, asuransi perjalanan, pemilihan, dan manajemen keamanan pengunjung, pelatihan, dan pengarahan. Yang terakhir, ada situasi senjata api, penculikan, dan penyanderaan. Menjaga diri dari aman. Karena seorang manajer harus memperhatikan keselamatan staf dengan mengambil langkah-langkah organisasi, ada juga banyak langkah yang dapat diambil di tingkat individu, dan seseorang harus memperhatikan bahwa staf melakukan hal yang sama. Panduan PBB tentang keamanan. Panduan tentang keamanan tersedia untuk staf sistem PBB di 3 tingkatan, melalui serangkaian program pelatihan interaktif online atau mengarahkan ke 2 tingkat sertifikasi, melalui buku pegangan keamanan lapangan yang terperinci, dan melalui seperangkat standar operasional formal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.